warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan coba share bagaimana cara mengatasi rem blong pada mobil Xenia Avanza. Nah, untuk hal ini nanti kita sekalian untuk membongkar, memasang dan mengganti kampas remnya. Nah, kasus yang terjadi pada mobil ini yaitu rem tidak bisa bekerja pada saat diinjak, harus memerlukan 2-3 kali penekanan sampai rem bisa bekerja, atau dengan kata lain mobilnya bisa berhenti ya. Jadi itu adalah masalah yang terjadi. Nah, untuk alatnya apa saja nanti bisa kita lihat. Yang perlu kita persiapkan yang pertama yaitu nanti ada untuk mengangkat kendaraannya. Terus ada kita persiapkan juga untuk jack stand-nya. Nah, ini terus ada beberapa alat yang kita pakai. Yang pertama nanti ini ada paslin nanti untuk melumasi, terus ada WD-40 kalau nanti misalkan terjadi kesulitan waktu pembongkaran atau karat. Yang keempat ini ada impact untuk membantu nanti dalam melepas supaya cepat. Yang kelima nanti ada obeng dan tang dan lain-lain, dan ini untuk menarik per, jadi nanti supaya untuk mempermudah dalam waktu pemasangan. Terus ini ada alat untuk press nanti untuk mengepres kampas rem untuk terutama rem depan. Nah, terus ini kita siapkan juga untuk air gunnya. Terus ada sarung tangan juga. Terus di sini ada kunci sok. Nah, ya, jadi nanti untuk membuka rodanya. Nah, terus jangan lupa ganjalnya ya. Nah, ini ganjalnya supaya nanti tidak mundur waktu nanti di jack stand. Nah, ini untuk peralatan yang kita gunakan untuk hari ini. Nah, ya, terus ada tambahan lagi yaitu pakai selang nanti untuk membleeding. Ada kunci nepel 10-12, terus ada botol mineral air bekas, terus minyak rem untuk menambah. Yang pertama yaitu pasang fender cover, seat cover maupun floor mat. Hal ini untuk melindungi bodi kendaraan dari minyak rem maupun dari goresan pada ikat pinggang atau yang lain. Yang selanjutnya ganjal roda bagian belakang supaya nanti tidak melesat waktu roda depan didongkrak. Yang selanjutnya dongkrak mobil bagian depan dan pasang jack stand pada posisi yang benar supaya aman pada saat di jack stand. Pasang jack stand dengan posisi yang aman. Kalau semua sudah aman, baru nanti dongkrak diturunkan.
Nah, setelah jack extender dipasang, lalu singkirkan ganjal pada tempatnya. Selanjutnya, dengan menggunakan impact dan kunci shock 21, lepaskan semua roda dengan menggunakan impact secara bertahap seperti pada video. Nah, setelah nanti roda terlepas, taruh roda pada bagian bawah mobil. Hal ini untuk melindungi kalau misalkan terjadi sesuatu, roda bisa sebagai pelindung untuk mengganjalnya. Lakukan pada semua roda sampai keempat rodanya terlepas. Jika semua roda sudah terlepas, maka lepas tromol bagian belakang, lalu cek apakah wheel cylinder dalam keadaan bocor atau tidak. Nah, jika terdapat kebocoran, maka karet wheel cylinder akan terlihat basah seperti terlihat pada video. Wheel cylinder mengalami kebocoran. Lalu lepaskan kampas rem dengan menggunakan alat khusus, atau bisa dengan menggunakan obeng plus kecil sampai semua pegas pada kampas dengan posisi terlepas. Yang selanjutnya, silahkan lepas pegas dengan melepas pengunci menggunakan tang lancip. Nah, setelah semuanya nanti terlepas seperti itu, silahkan buka pegasnya atau penarik dari handrem. Sebelum wheel cylinder dibongkar, alangkah baiknya ganjal dulu rem dengan menggunakan kayu atau alat bantu lain. Dan setelah diganjel atau sebelum diganjel, cabut negatif aki dulu. Kenapa? Kalau misalkan nanti tidak dicabut, lampu pada stop lamp akan menyala sehingga membuat aki bisa habis. Nah, seperti terlihat pada gambar ya. Nah, ini adalah pemeriksaan wheel cylinder dengan menggunakan obeng main. Jadi kalau pada saat nanti dicek, piston akan mengeluarkan oli berupa rembesan. Nah, rembesan inilah yang membuat oli menjadi cepat habis dan pengereman tidak maksimal, yang akan menimbulkan ada udara pada sistem rem.
Nah, ini adalah posisi kalau semua komponen sudah dilepas. Ya, jangan sampai lupa ya, diingat-ingat supaya nanti tidak ada satupun komponen yang tidak terpasang ya. Kedua komponen, kedua rem semuanya sudah terlepas. Langkah selanjutnya yaitu lepaskan piston, seal piston pada wheel cylinder. Ya, cara melepasnya dengan menggunakan obeng min kecil lalu didorong ke atas. Nah, setelah itu dibersihkan. Setelah nanti dibersihkan, silahkan pasang kembali. Untuk pemasangan jangan menggunakan obeng seperti tadi, nanti bisa rusak dan bisa pecah pada sealnya. Nah, sebenarnya bisa menggunakan alat bantu, menggunakan tali atau yang lain. Itu jadi proses pemasangannya adalah seperti itu. Jadi cukup mudah ya, dengan cara ditekan lalu didorong ke belakang sampai sealnya terpasang dengan baik. Untuk yang selanjutnya, rakit piston pada wheel cylinder dengan cara dilumasi dahulu tentunya dengan menggunakan minyak rem supaya tidak terjadi gesekan yang signifikan sehingga bisa menimbulkan kebocoran kembali. Nah, proses perakitannya bisa Anda lihat di video ini ya. Nah, setelah selesai dirakit, dites seperti ini apakah pegas ataupun pistonnya bisa bekerja baik atau tidak. Selanjutnya pasang penutup debu. Nah, kalau misalkan penutup debunya masih bagus, tidak perlu diganti karena untuk penutup debu untuk yang ori sangat jarang kita jumpai di toko-toko. Nah, ya, untuk pemasangannya bisa Anda lihat seperti pada gambar. Nah, ini setelah. Untuk yang selanjutnya, pasang wheel cylinder pada backing plate. Bisa menggunakan kunci ring 12 atau kunci kombinasi 12 untuk memasang kedua baut yang mengikat antara wheel cylinder dengan backing plate. Pastikan semua baut terpasang dengan kencang, jangan sampai kendor. Untuk selanjutnya yaitu buka pengunci tuas rem parkir pada kampas rem lama dengan menggunakan obeng min dan tang. Setelah nanti pin pada penguncinya sudah terlepas, silahkan nanti dipindah dengan kampas rem yang baru. Nah, dalam pemasangan kampas rem yang baru nanti yang perlu diperhatikan yaitu posisi pinnya. Jangan sampai posisi pinnya nanti kebalik. Sebagai patokannya nanti dilihat untuk posisi pin pada kampas lama dan dengan kampas yang baru. Jangan sampai terbalik, bisa berakibat nanti akan kesusahan pada saat nanti dilakukan pemasangan kembali. Lakukan pada kedua rem kanan dan kiri, dan yang paling penting adalah perhatikan posisi dari pinnya dengan tuas penarik pada rem parkir.
rakitan, pasang kabel penarik dengan tuas parkir dengan benar, yaitu dengan cara menarik menggunakan tang lansip. Nah, setelah kabel penariknya terpasang, pasang pengunci kampas dengan menggunakan tang. Ingat, yang ditekan yaitu nanti penguncinya, yang ring pengunci penutupnya, bukan pada pinnya. Kalau nanti pada pinnya, pin akan cepat rusak. Nah, perhatikan gambarnya. Dengan cara ditekan seperti itu, terus diputar. Nah, ya, sampai bisa mengunci seperti itu. Nah, itu adalah cara pemasangan penguncinya. Untuk yang kampas yang kedua, sebelum dipasang, pasang dulu pegas penarik antara kampas yang satu dengan kampas yang kedua, sehingga nanti tidak terjadi kesulitan pada saat pemasangan pegas. Per dan pegasnya terpasang, kemudian pasang plat penyetel pada tempatnya. Ya. Sip. Nah, pasang pegas yang panjang dengan menggunakan obeng main kecil atau plus kecil dibantu dengan obeng main, lalu tarik sampai per bisa terpasang. Untuk pemasangannya agak susah ya. Mantap. Yuk.
Oke, seperti ini dah. Selanjutnya berikan pelumas pada backing plat dengan plat bagian kampas rem dengan menggunakan filler gig atau alat bantu lain. Selanjutnya lakukan penyetelan sepatu rem dengan mengukur diameter sepatu rem dan mengukur diameter tromol. Celah sepatu rem yaitu dengan hitung selisih antara diameter tromol dan diameter sepatu rem. Celah sepatu rem yaitu sekitar 0,06 mm. Nah, sekarang kita beralih ke rem depan. Untuk rem depan, pertama kali kita bongkar bisa menggunakan impact atau kunci ring. Yang pertama yaitu angkat kaliper, lalu geser kampas rem dengan menggunakan obeng man atau yang lain. Kalau agak kesulitan, biasanya menggunakan obeng man. Nah, setelah semua terlepas, gosok dengan permukaan kampas rem dengan menggunakan ampas kasar ya, bisa amplas 200, 300 atau yang lain. Nah, setelah nanti dibersihkan, lalu langkah selanjutnya yaitu membersihkan atau menyemprot dengan air gun ya. Dicek dulu apakah layak atau tidak. Kalau masih layak diamplas, tapi kalau sudah tidak layak diganti. Nah, itu cara membersihkan disc brake dengan cara memberikan amplas lalu diputar disc brake-nya sampai semua permukaan disc brake di amplas. Nah, setelah itu baru disemprot. Jangan lupa gunakan masker supaya debu-debu pada disc brake ataupun kaliper tidak langsung terhirup oleh kita. Nah, itu untuk pembersihan kampas rem. Langkah selanjutnya yaitu cek kaliper apakah bisa bergerak bebas atau mengunci. Kalau misalkan mengunci dibersihkan dulu, tapi kalau bisa bergerak bebas berarti dalam kondisi masih bagus. Nah, setelah itu baru langkah pemasangan, yaitu dengan memberikan grease pada ujung-ujung kampas rem yang bersinggungan dengan kaliper.
supaya nanti untuk menghindari suara mendecit atau gesekan yang bisa menyebabkan rem menjadi berisik. Nah, untuk pemasangannya jangan lupa bekas yang pada saat membongkar dilihat, diperhatikan yang dapat piston dan yang dapat kaliper keluar. Nah, pastikan pemasangan kampas rem terpasang dengan baik seperti gambar berikut. Untuk yang berikutnya yaitu kencangkan baut kaliper dengan menggunakan kunci momen. Untuk spesifikasinya bisa dilihat pada buku manual. Untuk langkah selanjutnya yaitu membuang udara pada sistem rem. Hal ini wajib dilakukan karena di dalam sistem rem setelah dilakukan penggantian kip itu terdapat udara palsu. Nah, untuk alat-alatnya nanti ada selang, ada kunci nempel dan lain-lain. Nah, ini adalah proses pembuangan udara pada sistem rem. Jadi dilakukan oleh dua orang. Yang satu adalah bertugas untuk menekan pedal rem dan yang satu adalah untuk membuang udara atau membuka nempel udara. Hal ini cara melakukannya yaitu pada saat pedal rem ditekan lalu ditahan, yang bawah nanti bagian nempel nanti membuka nempelnya secara bertahap sampai udara pada sistem rem habis. Udara pada sistem rem habis nanti terlihat dengan tidak adanya gelembung. Dan jangan lupa pada saat melakukan bleeding, cek minyak rem jangan sampai kehabisan. Jadi nanti kalau kehabisan bisa merusak hasil pada masternya. Ini adalah proses penekanan rem. Jadi di pedal ditekan, ditahan, lalu dikendorkan pada baut nempelnya. Nah, ini dilakukan secara berulang-ulang sampai saluran pada sistem rem sudah tidak ada lagi udaranya. Langkah yang selanjutnya yaitu pemasangan roda. Ya, setelah dicek tadi nempelnya dan semua sudah dikencangkan, yang langkah terakhir yaitu pemasangan roda. Untuk pemasangan roda nanti bisa menggunakan kunci 21 ataupun nanti bisa menggunakan impact untuk membantu mempercepat pekerjaan. Nah, hal ini dilakukan pada semua roda. Mari kita lihat bersama.
Nah, untuk yang selanjutnya yaitu menurunkan kendaraan dengan cara mendongkrak bagian depan seperti ini ya, sampai semua roda berada di atas lantai. Pelan-pelan dalam menurunkan supaya tidak terjadi hentakan pada saat menurunkan. Dan untuk yang roda belakang yaitu dengan cara mengganjal roda depan supaya nanti waktu roda belakang didongkrak mobil tidak tergelincir. Nah, bisa saja tadi lewat yang belakang dulu supaya nanti bisa memanfaatkan handrem juga bisa. Nah, sebelum dilakukan test drive, jangan lupa untuk mengencangkan keempat roda dengan kunci momen sesuai dengan spesifikasi. Untuk spesifikasinya yaitu sekitar 12 kilo ya. Untuk keempat roda momennya sama. Yang selanjutnya yaitu lepaskan fender cover sebelum dilakukan pengetesan. Pastikan tidak ada mobil atau bodi yang tergores akibat dari waktu kita mengerjakan, dan jangan sampai ada minyak rem yang menetes pada bodi kendaraan. Kenapa? Karena kalau ada minyak rem yang menetes bodi di kendaraan, nanti bodi kendaraan lama-kelamaan nanti akan terkelupas karena minyak rem. Nah, setelah itu ambil ganjal-ganjalnya dan lakukan tes jalan ya, sebelum diserahkan ke customer lakukan tes.